Oke, di sini kita coba bakal bahas ya tentang soal persamaan diferensial biasa yang jadi tugas teman kalian. Oke, ini yang pertama kita coba bahas soal yang di problem section 5. Bentar, bentar. Oke, di problem section 5 itu kalau nggak salah ada 3 ya yang jadi tugas. Yang pertama nomor 7. Soalnya itu D pangkat 2 min 5D plus 6 Y dia sama dengan 0, terus kita disuruh nyari berapa solusinya. Terus yang nomor 8 itu sama, mirip. D, kemudian D plus 5, Y sama dengan 0. Terus yang nomor 9, itu D kuadrat min 4D plus 13 Y sama dengan 0. Oke, bener ini kan ya soalnya ya? Kita coba bahas yang pertama ya. Nah, mungkin ini sebelum kita ngebahas ini, kita coba tuliskan sedikit dasar pengerjaannya. Oke, dasar pengerjaan. Oke. Oke deh. Kalau misalkan kita punya persamaan, misalkan tulis aja A D kuadrat Y misalkan. Terus kita tambah dengan B D Y, terus tak tambah dengan C Y. Misalkan sama dengan 0. Oke. Ini berarti kan bisa kita tuliskan dalam bentuk A D kuadrat plus B D plus E Y sama dengan 0. Oke. Kalau ini sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang di dalam kurung ini sendiri dia bernilai 0. Oke. Nah, dari sini kita kan udah pernah tahu kan persamaan kuadrat gimana cara mencari penyelesaiannya. Jadi kalau kita udah punya persamaan ini, kita bisa langsung cari D pakai rumus ABC. Berarti min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Nah, dari sini ini bakal ada 3 kemungkinan. Oke. Yang pertama, ada 2 penyelesaian yang real. 2 penyelesaian real. Apa artinya? Dia penyelesaiannya bukan nggak ada i-nya, nggak mengandung i, nggak imajiner. Nah, kalau ada 2 penyelesaian, maka anggap aja kita nanti dapat D1 dan anggap aja 2 penyelesaian itu kita namai aja misalkan alfa sama beta misalkan. Alfa sama beta. Nah, maka solusinya kita bakal dapatkan Y itu sama dengan E1 E pangkat alfa X plus E2 E pangkat beta E. Oke. Itu kalau dia ada 2 penyelesaian. Sekarang kalau ada
satu penyelesaian. Nah, ini bentuknya sedikit beda. Oke, misalkan ada satu penyelesaian. Katakan saja namanya alfa. Maka Y-nya dia akan sama dengan C1 kalikan X tambah C2 E pangkat alfa X. Oh maaf, ini X ya. Sorry. Oke. Nah, terus kalau dia itu nggak ada penyelesaian real, jadi kalau penyelesaiannya itu imajiner, anggap hasil penyelesaiannya itu anggap hasil penyelesaiannya itu alfa sama alfa plus minus i beta misalkan. Nah, ini untuk nyari y-nya, maka y-nya bakal sama dengan e pangkat alfa x terus c1 sin beta x plus c2 plus beta x. Nah, ini kurang ke pinggir. Bentar. Plus beta x. Oke, Rek. Sampai sini ada yang dibingungkan enggak? Ini dasarnya sebelum kita nyoba mengerjakan soal itu. Kalau nggak ada, tak lanjut ya. Kita langsung masuk ke permasalahannya. Di sini yang pertama kita punya ini. D kuadrat min 5D plus 6, Y sama dengan 0. Oke. Ini kita bisa cari berapa nilainya D. Hingga kalau kita lihat ini, maka kita bakal dapatkan kalau ini nilainya 0. Hingga berapa D-nya? Ya, kita bisa langsung pakai aja. Pakai ini, pakai persamaan ini. Bentar. Ini tak ulang ya. Oke, kita masukkan. Berarti di situ kan misalkan ini A berarti A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Oke, B-nya min 5. B-nya min 5 berarti min B berarti 5. 5 plus minus akar B kuadrat berarti 25 min 4 kali 1 kali 6 berarti 24. Oke, per 2. Oke, ini hasilnya dia sama dengan 25 kurangi 24, 1. Akar 1, 1 berarti 5 plus minus 1 per 2. Oke, berarti hasilnya 6 bagi 2, 3. Terus 4 bagi 2, 2. Berarti 3 atau enggak 2. Oke, jadi di sini kita punya dua penyelesaian. Katakan saja alfa, itu penyelesaian pertama, dia hasilnya 3. Terus beta ini penyelesaian kedua, dia hasilnya 2. Oke, kita didapatkan ini, kita bisa langsung masukkan ke, dia kan dua penyelesaian, berarti dia masuk yang ini. Nah, maka solusinya ini bakalan bentuknya kayak ini. Oke, Oke, kita udah punya berapa alfa, berapa beta. Tinggal kita ganti kalau gitu. Kita hapus dulu alfanya sama betanya. Oke, kita ganti 3 sama 2. Oke, sampai sini aman ya? Oke. Untuk bentuk ini juga, karena ini bentuk yang simpel ya, ini bisa kita coba mencari akarnya langsung dengan gini juga boleh. Ini kan bisa aja kita pecah jadi D min 3, D min 6. Sorry, D min 2. Sama dengan 0. Oke, dari sini juga kita bisa dapatkan kalau D-nya itu sama dengan 3 sama 2. Ini sama hasilnya nanti D sama dengan 3 sama 2.
Dan hasilnya ya balik lagi tadi sama kayak ini. Oke, itu nomor 6 ya. Terus nomor 7. Oh, sorry, nomor 7 itu, nomor 8. Nah, ini dia udah dipecah jadi 2 gitu. Jadi sebenarnya ini enak. Oke. Ini kita bisa langsung dapatkan penyelesaiannya. D sendiri ini kan sebenarnya sama aja dengan D plus 0 kan. D plus 0. D plus 0 dalam kurung D plus 5. Berarti dia sama dengan 0. Oke. Oke, dari sini maka kita bisa dapatkan, oh kalau gitu berarti D-nya sama dengan apa? Biar 0 berarti 0. Atau satunya berarti biar 0 berarti D-nya min 5. Oke, maka kita dapatkan alfanya itu 0, betanya 5. Oh sorry, min 5. Atau bisa juga pakai rumus ABC tadi yang kita masukkan ke sini, tapi dia udah dipisah jadinya mending langsung aja kita langsung pakai. Kita udah punya alfanya 0, betanya min 5, kita kopas lagi persamaan ini. Oke, ini ya. Ini langsung kita masukkan. Berarti Y-nya sama dengan E1, E pangkat 0, tambah C2, E pangkat min 5X. Oke. E pangkat 0 itu dia sama dengan 1, sehingga ini kita bisa tuliskan Y sama dengan C1 plus C2 E pangkat min 5. Oke. Ini yang nomor 8, terus yang nomor 9. Oke, ini Rek. Tak copy dulu. Oke, ini nomor 9 ya. Nah, ini kita bisa pakai cara sama kayak tadi. Ini tak kopas lagi ya. Ini kita bisa langsung masukkan. Itu berarti kan ini B-nya min 4, A-nya 1, C-nya 13. Sehingga kita dapat nilai dari D, itu dia sama dengan min B. B-nya min 4, berarti dia 4. Plus minus akar akar B kuadrat berarti 16 min 4 kali 1 kali 13 berarti 52. Oke. Per 2 kali 1 berarti 2. Oke, ini kita bisa sederhanakan. 4 bagi 2 itu 2. Berarti plus minus setengah. Oke, akar 16 dikurangi 52 itu berarti min 36. Oke, ini kita punya akar negatif ya. Ini kalau kita pecah berarti kan jadi gini kan. 2 plus minus setengah. Akar 36 itu 6. Tapi kalau akar min 36 berarti dia 6. Nah, di sini bilangan imajiner ya. Ini sama dengan 2 plus minus 3i. Oke, kalau kita lihat tadi di awal, yang solusi imajiner, kalau dia bentuknya kayak ini, maka solusinya bakal ini. Nah, oke. Kita kalau lihat hasilnya barusan, kita dapatkan alfanya itu 2. Ini alfa berarti ya. Ini alfa, terus betanya dia 3. Oke. Nah, dari hasil alfa beta itu kita bisa masukkan ke ini. Kita tulis ulang ya. Bentar. Ini. Kita tulis ulang. Ya. Kita akhirnya dapat Y-nya itu sama dengan E angkat alfanya tak masukkan 2 berarti 2X dalam kurung E1 sin 3X
plus C2 cos 3X. Oke. Oke, ini nomor 7, 8, 9 udah kejawab semua ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Aman, Mas. Mana ya, sip. Oke, kalau nggak ada, tak lanjut nomor selanjutnya. Kalau nggak salah di problem section 4 ya. Yang 4. Oke, di problem section 4 ini kita dikasih soal. Bentar. Problem section 4. 3X Y pangkat 2 Y aksen terus plus 3 Y pangkat 3 dia sama dengan 1. Oke, ini permasalahannya. Nah, sekarang gimana caranya kita mengerjakan ini? Oke, ini dasarnya dulu, dasar pengerjaannya. Dasar pengerjaan. Oke. Nah, kalau kita ingat di bab persamaan diferensial yang orde 1, kalau kita punya Y aksen, terus kita tambah dengan sebuah fungsi X ya, sebuah fungsi X dari Y, dan dia sama dengan sebuah fungsi X, ya katakan aja namanya Y. Ini kita bisa mendapatkan solusi Y dengan cara ini. Jadi yang pertama kita cari dulu berapa faktor integrasinya. Katakan saja namanya I. Apa I? I ini integral dari Px dx. Px dx. Oke. Sebentar, ini yang pertama ya. Ini dasar pertama ini PDB orde 1. Oke. PDB orde 1. Nah, terus setelah kita dapatkan I, kita bisa langsung masukkan ke Y E pangkat I, dia sama dengan integral dari I kalikan E pangkat I dx. Nah, ini tak tambahkan dengan C. Oke. Dari sini kita dapat nilainya Y. Nah, itu yang pertama. Terus dasar pengerjaan yang kedua, ini kita bisa pakai PD Bernoulli. Nah, ini sebenarnya kita mau memanipulasi biar persamaannya jadi persamaan PD orde 1. Nah, dia bentuknya gimana? Oke, ini misalkan kita punya gini. Misalkan kita punya persamaan Y aksen, kemudian kita tambah dengan PY, dan dia sama dengan I, sama I ini dia fungsi X ya, Y pangkat N. Nah, ini kita bisa nyatakan Y ini dalam Z. Jadi kita misalkan Z itu sama dengan Y pangkat 1 min N. Oke. Nah, ini kita bisa masukkan hingga kita bisa dapatkan Z aksen plus 1 min N EZ dia sama dengan 1 min N I. Oke. Jadi PD Bernoulli ini kita pakai pada saat apa? Nah, ini pada saat kita pakai ini,
Maka di sini kan di ruas yang kanan, dia nggak ada fungsi Y. Permasalahannya, gimana kalau kita punya persamaan yang dia di bagian kanan, dia ada fungsi Y. Nah, di sini maka kita perlu memanipulasi sedikit. Caranya, yaitu tadi, kita misalkan sebuah variabel baru, namakan saja Z, yang Z ini sama dengan Y pangkat 1 min N. Ini ternyata kita bisa mengubah fungsi ini bakal sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat di bawah ini kan dia yang bagian ruas kanan sudah nggak mengandung Z. Kan? Jadi ini kita bisa selesaikan dengan cara yang ini. Oke, itu ya dasarnya. Sekarang kita langsung kerjakan soalnya. Ini kita kopas dulu ya. Oke, ini kita punya ini. Nah, sekarang kalau persamaan ini kita pengen bawa ke bentuk Bernoulli, maka di sini kan cuma ada Y aksen kan. Maka semua ruas di sini kita bagi dengan 3x Y kuadrat. Oke, ini semuanya tak bagi dengan 3x Y kuadrat ya. Artinya ini semua aku bagi dengan 3x Y kuadrat. Nah, ya kalau aku bagi dengan 3x Y kuadrat, di sini kan jadinya 3x Y kuadrat Y aksen per 3x Y kuadrat. Terus ditambah 3 Y pangkat 3. Kita bagi juga dengan wait. Kita bagi juga dengan ini. Oke, ini kita tulis di sini. Dan dia juga sama dengan 1 dibagi dengan 3x Y kuadrat. Oke, kita udah dapatkan ini. Nah, sekarang kita coba sederhanakan. Ini bisa kita coret. Terus ini juga kita bisa coret ya. Terus Y pangkat 3 dengan Y pangkat 2 ini bisa kita coret. Sehingga kita akhirnya dapat Y aksen. Terus kita tambah dengan 1/X Y. Oke. Dia sama dengan 1/3X. Nah, per Y pangkat 2 itu kan bisa kita tuliskan Y pangkat min 2. Oke. Nah, ini kita udah punya bentuk persamaan dalam bentuk persamaan diferensial Bernoulli. Nah, kalau kita lihat berarti ini kan ya, P, ini ada Q, maka kalau di sini, yang bawah ini, berarti ini P, 1/X itu P ya. Terus 1/3X ini I, terus N-nya berarti sama dengan ini kan ya. Berarti ini kita dapatkan N sama dengan 2. Oke, kita udah dapatkan itu, maka kita bisa misalkan sebuah variabel baru, Z, yang Z itu sama dengan Y pangkat 1 min N. Oke, ini tak tulis ulang ya. Oke, ini tak tulis ulang. Oke. Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Berarti kalau N-nya sama dengan min 2, berarti ini sama dengan 1 min 2. Berarti dia hasilnya Y pangkat 3. Oke, kita dapatkan ini. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke persamaan yang ini. Berarti Z aksen kita tambah dengan 1 min 2 berarti 3 ya. 3 nya tadi berapa? 1/X ya. Oke, berarti 3/X. 3/X Z dia sama dengan 1 min N tadi 3. I-nya itu 3/X. Berarti 3/3X. Y. Oh, sorry. Bukan Y. 3/3X ya. X. I-nya kan cuma itu kan. Oke. Atau ini bisa kita tuliskan ulang. Oke, ini berarti dia sama dengan 3 sama 3 bisa kita coret.
Oke, ini kita coret hingga kita dapatkan ini. Oke, ini kan udah bentuk persamaan diferensial orde 1 biasa kan. Jadinya langsung aja kita bisa selesaikan. Anggap ini Pi tadi. Anggap ini Pi, terus ini Q. Kita cari berapa konstanta integrasinya. Aku nggak tahu ya, di kalian di Pak Asis itu simbolnya konstanta integrasi itu apa lambda kalau nggak salah. Tapi sementara tak pakai I aja ya. I misalkan. Ia sama dengan integral x dx. Oke. Kita masukkan ya, berarti dia integral dari 3x dx. Nah, dia sama dengan apa? Integral super x berarti kan ln x ya. Berarti 3 ln x. 3 ln x. Atau dia sama dengan ln x pangkat 3. Oke. Nah, kita udah dapatkan I-nya, terus kita masukkan ke tadi. Mana tadi? Ini kita masukkan. Setelah dapat I. Nah, tapi bukan Y ini ya. Kita kan nyari Z tadi kan. Oke. Z dulu, baru ntar kita nemu Y-nya. Nah, Z E pangkat N X pangkat 3. Oke, dia sama dengan integral I-nya super X kalikan E pangkat ln X pangkat 3. Oke, terus dx tambah C. E pangkat dan X pangkat 3 ini dia akan sama dengan X pangkat 3. Jadi kita dapatkan Z X pangkat 3 dia sama dengan integral sub X kalikan X pangkat 3 dx plus C. Nah, X pangkat 3 kita bagi dengan X, kita dapatkan integral X kuadrat dx, kita tambah C. Oke, integral dari X kuadrat itu berarti apa? Sepertiga ya, sepertiga X pangkat 3. Sepertiga X pangkat 3. Oh ya, sorry udah. Oke. Nah, ini kalau kita pindah ruas, maka kuadratnya, jadi ini semua kita bagi dengan X pangkat 3, maka kita dapat Z itu sama dengan sepertiga tambah C per X pangkat 3. Berarti kita bisa tuliskan CX pangkat 3. Oke. Ini kita udah dapatkan nilai dari Z. Nah, cuma sekarang kita nggak nyari nilainya Z. Kita nyari nilainya Y. Yang Y sendiri dia sama dengan mana tadi? Oh ini. Sorry. Ini. Z dia sama dengan Y pangkat 3. Berarti karena Z ini sama dengan Y pangkat 3, maka untuk Y, maka dia akar pangkat 3 dari Z. Oke. Atau kita boleh tuliskan dia Z pangkat sepertiga. Z pangkat sepertiga. Oke. Ini berarti kalau kita tuliskan, maka Y dia sama dengan akar pangkat sepertiga dari Z. Nah, Z-nya mana ini? Ini tak tulis ulang semua ya.
Oke, ini tak tulis angkat sepertiga. Oke, ini hasilnya, Rek. Dia ketemu segini nilainya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Aman kira-kira? Oke, kalau nggak ada, tak lanjut soal selanjutnya. Yang problem section berapa itu? 2 ya, problem section 2. Oke, ini ada 2 soal, cuma yang nomor 13 aku agak bingung, soalnya yang mana? Soalnya di situ cuma tertulis problem 2 ya, jadinya nanti kabar aja soalnya itu gimana. Kita kerjakan dulu yang udah pasti ada angkanya, yang nomor 7. Soal nomor 7 itu dia ada Y, DY, terus tak tambah dengan XY kuadrat, min 8X, DX, nah dia sama dengan 0. Nah, oke, ini kita diminta untuk nyari tahu gimana penyelesaiannya. Oke, ini kita bisa ubah dia dalam bentuk gini kan. Ini kalau kita bagi dengan dx, berarti kan kita dapatkan dy per dx kan ini kan. Berarti y aksen. Kita tambah dengan x y kuadrat min 8x. Dan dia sama dengan 0. Oke. Di sini kalau kita bagi lagi dengan y, maka kita dapatkan y aksen plus xy min 8x per y, dia sama dengan 0. Nah, kita dapatkan berarti y aksen tambah xy, dia sama dengan 8x, y pangkat min 1. Oke, ini udah kita bawa ke bentuk Bernoulli, tinggal kita hitung. Ini berarti ini pi ya, ini pi, terus ini q-nya. Nah, maka kita bisa misalkan lagi z sama dengan y pangkat n min 1 ya. Oh, sorry. Y pangkat enggak. Oh, 1 min n, sorry. 1 min n. Nah, ini n-nya berarti sama dengan min 1. Berarti z sama dengan 1 min 1. 1 min 1. Dan dia sama dengan 2. Oke, kita dapatkan ini, maka kita masukkan lagi ke tadi z. Z itu sama dengan mana tadi? Nah, ini persamaan yang ini kita tulis ulang. Kita tulis ulang. Oke. Bentar, sorry. Ini tak tulis ulang. Nah, kita dapatkan z aksen plus tadi 1 min n itu nilainya 2 ya. 2 i-nya tadi x ya. 2x z dia sama dengan 2 kali 8x, berarti 16x. Oke. Kita dapatkan ini, terus kita cari berapa z-nya dengan cara sama kayak tadi, berarti ini pi-nya itu 2x, terus q-nya itu 16x, maka kita tarik konstanta integrasinya, ini sama dengan integral dari pi, berarti integral dari 2x dx, kita ketemu dia sama dengan x kuadrat. Oke. Kita ketemu dia x kuadrat, berarti untuk nyari z, maka dia z kalikan e pangkat e kuadrat sama dengan integral dari i, itu e kuadrat ya. Sorry. Itu apa tadi? 16x ya, sorry. 16x 16x terus e pangkat e kuadrat. E pangkat x kuadrat dx plus c. Nah, oke. Sekarang ini gimana caranya kita menyelesaikan? Nah, kita misalkan dulu e pangkat e kuadrat itu t. Oke, misalkan ini sama dengan t ya, e pangkat e kuadrat. Nah, sekarang
Mana caranya ngitung? Kita turunkan terhadap X, maka kita dapatkan dt per dx dia sama dengan apa dia berarti? 2x ya. 2x e pangkat e kuadrat. Nah, oke. Artinya dx ini bisa kita tuliskan jadi dt per 2x e pangkat e kuadrat. Nah, ini ya. Nah, kalau kita masukkan lagi ke persamaan yang di atas, maka kita bisa tuliskan z e pangkat x kuadrat dia sama dengan, nah, akar. Ini tulis ulang ya, 16x kuadrat. Ini tak tulis ulang ya. Atau gini, bentar. Tadi kan kita misalkan e pangkat e kuadrat itu t ya, berarti 16x kalikan t, terus dx-nya tak ganti dt per 2xt berarti kan ya, 2xt. Ini kan t kan, ini kan. Nah, ini t kan. Nah, artinya ini kita bisa coret. Ini juga bisa kita coret. Nah, kita akhirnya mendapatkan tinggal integral dari 16 per 2, berarti integral 8. Berapa integralnya 8? Ya tinggal 8x kan berarti. Berarti dia sama, oh maaf, tadi plus c ya. Bilangin, cuma tulis. Berarti ini sama dengan 8, udah ya, 8x plus c. Oke, nah, berarti berapa z? Z dia berarti sama dengan 8x kita bagi dengan e pangkat. Oh, sorry. Ini ada yang kurang nggak ya? Bentar. E sama dengan e pangkat x kuadrat. Oke, 16x. 16 dx berarti sama dengan 2x. Ya, 2xt, oke. 6x berarti sama dengan, oke, ini terus, bentar. Dx dia sama dengan dt per 2x. Apa ini? Bentar. Sorry. Ini salah copy aku kayak. Oke. Dx kita dapat, kita masukkan, berarti 16x dt per 2x pangkat kuadrat. Oke, ini ya. Ini, oke, paham. Ini salah aku. Ini nggak ada x-nya, karena integral 8 dt ya 8 kan. Ada dia. 8, bukan x, maaf. dt ya. Oke. Kita tambah. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat dia 8t. Tadi apa t itu kita masukkan. Tadi kan pemisalan e pangkat x kuadrat. Kita tuliskan ulang, berarti 8 e pangkat kuadrat. Ini masih z e pangkat e kuadrat ya. Nah, ini plus c. Artinya kalau kita bagi dengan e pangkat e kuadrat, maka z ini sama dengan 8 plus c e pangkat min x kuadrat. Oke, ini z. Yang mana tadi z sama dengan y kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan y kuadrat. Artinya y sendiri sama dengan apa? Maka y sama dengan akar dari itu. Atau ini semua, 8 c e pangkat min x kuadrat. Terus 8 plus c e pangkat min x kuadrat akar setengah. Oke, ini ya. Oke, itu hasilnya. Di sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Kak. Oke, siap. Kalau aman ini udah selesai berarti ya. Aku akhiri. Stop share.